Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini, bentar lu, gua kayaknya belum pembukaan ya kan. Ketemu lagi bersama aku Miss Catherine karena takutnya baru ada yang dateng. Welcome di channel YouTube aku ini, di MC Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan di komen biar rame, oke? Terus yang suka nontonin video aku juga di ini dong, di subscribe kan, seperti itu. Oke, kali ini aku mau wawancara, ya kan, mau wawancara untuk salah satu web, dan aku tulis di caption aja kali ya. Terus kita perkenalkan dulu, ini jurnalisnya, ya kan. Ini klipannya cuma satu guys, jadi aku pindah-pindah aja. Oke, perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Hari Prasetyo. Udah, itu aja sih kayaknya. Terus lalu aku mau, sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dulu, kenapa sih maksudnya tertarik untuk ngewawancara aku? Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak apa di sini, santai. Iya, jadi edit gampang. Ini kaku juga sih, maksudnya kalau diginiin jadi nggak pegang sendiri. Iya, ini misalnya kayak diwawancara gitu. Di sini tuh di YouTube aku tuh santai, jadi mau kayak aku kadang makan bebas gitu. Oke, jelasin deh. Maksudnya Mbak nodong di sini kesannya saya nggak wawancara, padahal saya wawancara Mbak. Iya, maksudnya aku wawancara dulu. Terus kenapa sih maksudnya tertarik ngewawancara aku? Jadi banyaknya kayak kesini ya. Transnya sebutin. Hah? Iya, sebutin aja, nggak apa-apa, bebas. Bebas. Kan dalam artian kesini. YouTube kan banyak tuh yang buat segala macam latar belakang. Orang yang buat YouTube kan banyak, dan sebagai salah satunya tuh Trans gitu kan. Trans kan jarang banget tuh ya kayaknya buat YouTube gitu. Apalagi kayak YouTube yang dibuat sama Miss Catherine ini kan. Ada beda gitu kan, ada beda. Bedanya apa? Kayaknya saya sempet tadi Miss Catherine cerita tuh subscribernya tuh banyak dalam waktu berapa bulan doang gitu kan. Itu kan secara organik gitu ya, Iya, jadi banyak orang tertarik ngeliat gitu kan, dan juga isi kontennya juga menghibur lah gitu kan, menghibur para pria gitu. Emang para pria doang? Iya, pria dan wanita lah gitu. Jadi menurut saya sih menarik aja kalau misalkan bisa berbincang-bincang dengan Miss Catherine dengan ketertarikannya terhadap YouTube lah. Pokoknya jadi tertarik sama aku tuh karena aku survive di YouTube kayak gitu ya, intinya. Iya, sebagai gitu kan. Kan jarang aku banget pegang aja kali ya. Gitu sini. Ini mentah-mentah. Ya gitu kan ya. Saya agak grogi juga sih karena kan saya juga jarang YouTube juga kan. Santai. Jadi mau nggak mau sih juga harus fleksibel juga gitu, ngeliat YouTube, liat kamera segala macem lah kayak gitu. Sebelumnya nggak terbiasa? Sebelumnya sih nggak terbiasa sih, cuma wawancara biasa aja sih. Pokoknya udah lama tapi nggak seperti ini, nggak YouTube kayak gini. Jadi tanpa ditayangin gitu? Ya kayak gini jarang gitu kan kebanyakan formal lah sih, juga nggak terbiasa juga gitu. Wawancara di filmin. Oke. Nggak apa kali, siapa tahu nanti kan kedepannya ada wawancara yang lain lagi. Kelihatan grogi banget guys. Iya, grogi karena nggak biasa sih ngambil di depan kamera gini. Oke, jadi bentar lo, aku pegang lagi gitu ya. Nggak, aku pegang gitu. Oke, jadi sekarang kita mulai aja ya guys, wawancaranya. Jadi biar bisa kalian lihat juga. Nanti kalau misalnya udah tayang, aku tayangin juga di Instagram aku ya beritanya. Yeah. Bisa. Kontennya Mbak. Oke. Oke, seperti itu ya. Ya udah, kita mulai aja langsung. Yuk. Ya udah. Ya aja mau direkam di situ. Ya udah, cus. Ini kenapa direkamnya di situ? Enggak, nanti rekamannya nggak jauh. Oh, enggak. Emang kedengeran di situ? Itu udah mulai rekam? Udah mau rekam. Oke, nggak diginiin gitu? Oh, nggak usah. Oke. Oke, gimana? Enggak, udah santai aja. Wawancarain aku aja gitu. Oh ya udah, berarti kenapa Miss Catherine suka YouTube aja sih? Kenapa tertarik dengan YouTube dan mulai kapan dan kenapa gitu? Oke.
Kalau misalnya ditanya kenapa aku tertarik dengan YouTube, karena apa namanya, ya kalau untuk pribadi aku sendiri, aku ini kan trans ya kan. Nah terus aku harus survive di apa namanya, intinya gue harus maju kan. Jadi apa namanya, di dunia ini tuh nggak mengenal lu kayak gimana, lu keadaannya kayak gimana, lu harus survive dan lu harus maju, bener nggak? Nah jadi sebelumnya sih dulu aku nggak di YouTube, dulu aku awalnya di Bigo gitu, di Bigo, di apa, di Bigo Live kan. Nah cuman Bigo Live itu kan dia ada waktunya, jadi nggak setiap saat tuh dia pasti rame terus karena dia sistemnya saweran gitu. Nah sedangkan apa namanya, kayak di Bigo itu dia ada waktunya, jadi kayak lu lagi laku banget, tapi kalau misalnya udah diregenerasi sama host-host yang lain, ya lu bisa jadi redup atau bisa jadi nggak laku gitu sawerannya gitu, bisa jadi drop lah gitu. Nah terus aku mikir, aku kerja di orang nggak mau, terus aku diatur orang juga nggak bisa, karena sifat bosi aku tuh apa namanya, bukan bos yang negatif ya, tapi maksudnya aku tuh tipikal orang yang nggak bisa ada di bawah orang, nggak bisa gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang ya satu-satunya gue harus jadi bos gitu. Nah sedangkan untuk gue punya perusahaan gue nggak mungkin. Terus untuk aku punya usaha yang kayak punya restoran, gue harus punya modal gede banget gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya YouTube ini nggak apa nih, modalnya nggak terlalu gede, tapi sesuai dengan passion aku yang di dunia entertain gitu. Jadi YouTube, aku kan orangnya suka bebacot kayak gini, terus suka apa namanya istilahnya, kecantikan aku nih berguna untuk YouTube ini gitu, karena kan ini visual kan. Terus apa nih yang tadi aku bilang, kemahiran aku dalam berbicara, terus apa namanya, jadi kelebihan aku tuh bisa aku munculkan sekaligus aku nyari duit di sini gitu. Dan kalau misalnya ini bisa jadi besar, ya aku apa ya sama dengan orang usaha kan gitu. Bahkan kalau misalnya di YouTube naik ini, ya bisa melebihi orang-orang yang di usaha real seperti itu. Terus abis itu mulai kapan aktif ber-YouTube Ria gitu? Aku mulai YouTube itu sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu aku aktif 5 bulan. Waktu itu aku gini, aku ngejar monetize itu dalam waktu 1 bulan, ya. Udah iya 1 bulan deh yang bener. Aku ngejar 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber 1 bulan. Terus aku ngejar monetize 3 bulan. Lalu apa namanya, aku ngejar biar naik tuh 2 bulan. Jadi total 5 bulan. Lalu aku pindah ke Jakarta dan sibuk sama Nita Talia selama 5 bulan sampai 6 bulan kali ya. Nah aku off YouTube. Nah akhirnya rating aku turun kan. Nah aku tuh baru mulai YouTube lagi ini tuh 2 bulan ke belakang. Jadi waktu 2 bulan ke belakang ini yang tadi aku bilang, aku kan udah apa namanya, si subscriber aku udah kena 10.000. Nah dalam jangka waktu 2 bulan ini aku jadi 20k gitu. Kalau ininya belajar dari mana sih biasanya? Apanya? YouTube? Kan baca-baca lah atau lihat YouTube orang lain lah atau gimana, butuh referensi. Ini kan pasti butuh juga kan, butuh referensi segala macam, itu butuh juga nggak sih bagi? Ya apa nih, kalau misalnya ditanya aku belajar dari mana gitu. Zaman sekarang mah kita kalau misalnya mau niat untuk belajar, ya tentunya aku mendalami YouTube-nya sendiri. Terus aku belajar dari YouTube juga gitu. Terus belajar dari Google gitu. Jadi intinya ya aku belajar dari dunia maya juga, dari internet juga. Cuman masalahnya kan kenapa jarang orang yang mengerti, karena itu males gitu. Jadi apa namanya, segala sesuatu sebenarnya bisa dilakukan sesuai dengan passionnya masing-masing. Kayak misalnya Mas nih senangnya di otomotif gitu kan, terus apa nih, aku senangnya di entertain, terus aku mendalami YouTube gitu kan. Even aku buta sekalipun pada saat awal tuh ya apa namanya, pasti bisa gitu, asalkan akunya niat dan belajar kayak gitu, niat untuk mempelajari seperti itu. Kalau soal kontennya sendiri nih, gimana sih, misalkan buat konten kan pasti mikir dulu kan buat kontennya seperti apa gitu. Kalau Miss Catherine sendiri gimana, soalnya
gimana sih dalam proses pembuatannya itu, mikir dulu atau apa ya enaknya ya, apa lagi ngangkat lagi yang lagi booming gini atau dari gimana lah gitu. Oke. Jadi memang jujur awalnya aku sebelum aku bikin YouTube aku buta ya. Aku benar-benar buta. Gue harus ngapain nih di YouTube ini gitu kan. Aku coba semua. Mulai dari aku menjelaskan tentang diri aku gitu kan, all about me. Aku main game, aku mukbang, aku jalan-jalan, terus apalagi ya, tutorial make up, lalu dan lain-lain deh. Aku cobain semuanya. Tapi ternyata setelah aku survei, yang paling banyak diminati oleh penonton itu adalah all about me. Jadi penonton lebih tertarik objeknya itu diri aku gitu. Makanya itu tuh sebenarnya kalau kayak nih misalnya memutuskan untuk pengen bikin YouTube. Kalau misalnya tanya ke aku, gue harus bikin konten apa ya? Harus cobain dulu semuanya. Nanti by proses kita tuh bakal nemuin konten apa yang cocok untuk kita gitu. Jadi kayak aku sekarang ini aku bikin vlog segala macem, tapi yang paling sering aku tampilkan di YouTube aku ini adalah all about me, kayak tentang diri aku, story kehidupan aku, story perjalanan aku, kayak gitu-gitu. Gitu. Di antara semua kontennya tuh yang paling oke menurut Miss Catherine apa sih? Konten yang kayak gimana yang selama Miss Catherine buat? Ya itu yang aku bilang yang pokoknya yang paling rame diminati sama penonton di channel ya, yang paling rame, yang paling banyak diminati sama penonton ya all about me. Jadi cerita tentang hidup aku atau semua tentang diri aku gitu. Kayak gitu. Lalu iya. Gitu. Tapi sepanjang itu subscribe-nya berapa lama ngebangun itu, dalam artian sampai sekarang ini berapa bulan lah gitu, dan itu organik gitu ya Mas? Organik. Nggak iklan konten segala macem enggak gitu. Jadi cuma sebatas buat upload langsung share aja di gitu. Oke, sebenarnya gini, kebanyakan orang yang dia tuh kalau misalnya pengen naik di YouTube, dia tuh aduh gua nggak bisa naik di YouTube nih, aduh kayaknya gua harus iklan nih, dia yang malah ngiklanin, bener nggak? Anjir, dia yang harus ngiklanin, bener nggak? Dia harus ngiklanin, dan harusnya kan kita yang dapat iklan tapi malah dia ngiklanin kan. Nah, tapi untuk aku sendiri tuh aku mendalami gitu. Bukan aku tidak bisa untuk mengiklankan YouTube aku gitu kan, bukan nggak bisa gitu, aku bisa, cuman apakah ini yang terbaik untuk saya lakukan gitu, untuk YouTube aku ini, apakah ini yang terbaik? Setelah aku dalami, kalau kita ngiklanin itu sebenarnya nggak begitu penting. Karena apa? Karena kita bisa naikin video kita dengan cara yang tanpa mengeluarkan dana gitu. Seperti yang aku aku sampaikan tadi sebelum kita podcast kayak gini kan. Aku cerita bahwa di kita itu kalau misalnya menjalani sesuatu itu, satu harus fokus. Even kita menjalani beberapa bidang itu, mau nggak mau lu harus bisa fokus di bidang-bidang yang sedang lu jalani gitu. Makanya sebenarnya aku bisa menjalani banyak bidang, tapi masalahnya aku nggak bisa harus fokus ke semua bidang yang aku jalani kalau aku ngambil terlalu banyak. Makanya aku hanya ngambil beberapa aja gitu. Kayak misalnya sekarang di YouTube, terus aku di dunia entertain kayak MC, terus aku juga live streaming. Nah, otomatis aku harus bisa fokus ketiga-tiganya itu. Nah, lalu yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau naik, aku tuh untuk aku sendiri aku mendalami YouTube gitu. Aku mendalami YouTube itu seperti apa, sampai ke dasar-dasarnya kayak gimana. Ya setelah aku dalami, sebenarnya tanpa kita mengiklankan mengiklankan YouTube kita, video kita bisa naik dengan teknik-teknik yang diarahkan oleh YouTube. Misalnya kita upload konsisten itu, misalnya yang tadi aku bilang, misalnya kita tayang setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gitu. Lalu konten yang kita buat itu harus menarik. Terus
apa namanya, kita harus bisa membayangkan seolah diri kita itu penonton. Nah, dan kita harus bisa membaca tentang apa nih kelebihan gua untuk gua tampilkan di apa nih di YouTube kita ini gitu. Jadi kita apa namanya, jangan, kalau saran aku sih jangan langsung ngambil kesimpulan, aduh kayaknya ini harus kayak gini, harus langsung iklanin gini. Kita tuh pada dasarnya kalau misalnya kita nyari uang kan apa namanya, untung sebesar-besarnya modal sekecil-kecilnya, bener nggak? Jadi selama kita apa namanya bisa mengeluarkan modal yang sangat kecil, ya apa namanya, kenapa kita harus ngeluarin modal yang sangat besar? Karena selain ngiklan tadi, aku tuh udah modal untuk YouTube tuh kayak komputer gue habis 10 juta. Sebelum aku pakai sebelum aku pakai kamera handphone kayak gini, aku tuh pakai kamera SLR yang apa namanya, yang bisa mirrorless, itu habis 10 juta juga. Terus dan tetek bengek 5 juta. Total 25 juta gitu kan. Itu aja aku udah ngemodal gede menurut aku gitu. Kenapa aku harus mengeluarkan kalau misalnya itu bukan sesuatu hal yang terbaik, kenapa gue harus keluarkan gitu, mubazir juga gitu. Berarti tinggal ya ibarat kata kayak tadi Miss Catherine bilang ya, berarti modal kecil yang penting pelajari aja. Lu harus niat untuk mempelajari apa yang lu jalani, lu harus bisa mendalami dan mempelajari gitu. Itu kalau kontennya dari Miss Catherine sendiri di sharing-sharing juga nggak sih sama Instagram, sama Miss Catherine, Facebook segala macam juga ada, Facebook, Twitter gitu? Ada, cuman kalau misalnya kita nge-share kayak gitu, itu nggak menjamin untuk naik di YouTube. Ya, nggak menjamin. Yang lebih menjamin kita naik di YouTube itu adalah rekomendasi dari YouTube-nya sendiri. Jadi kayak kita muncul di beranda kayak gitu-gitu. Untuk kita bisa muncul di beranda tuh gimana? Yang tadi aku sampaikan, konsisten dalam menayangkan video, waktunya. Terus 2, kita menayangkan video yang sangat menarik gitu. Terus 3, kita juga berusaha kayak apa nih, sebelum aku bikin video kan lihat, maksudnya aku milih-milih baju. Terus nanti juga aku ngedit dibikin yang terbaik kayak gitu-gitu. Terus resolusinya juga yang baik kayak gitu-gitu untuk kenyamanan penonton seperti itu. Jadi apa nih, segala sesuatunya tuh nggak dibuat asal kayak gitu. Jadi sekarang percuma kalau misalnya aku iklan ini tapi kayak editan kacau, resolusi pecah gitu, terus kita editan nggak rapi kayak gitu-gitu, terus gambar juga istilahnya penampilan kitanya juga acak-acakan gitu. Itu kan percuma juga. Udah mau lu iklanin sebesar apapun, kalau penonton nggak tertarik untuk nonton itu, orang nggak akan nonton juga gitu. Oh gitu. Berarti semuanya belajar sendiri ya? Sendiri, otodidak. Sendiri. Seperti yang lihat lah, maksudnya apa namanya, aku mulai dari semua persiapan, terus apa namanya, podcast kayak gini, terus nanti juga ngedit semua sendiri. Aku tanpa tim sama sekali. Bukan aku tidak mampu, tapi apa namanya, gini. Kalau bisa sendiri, ya udah lakukan aja gitu ya. Bukan, maksudnya gini. Kalau misalnya kita menjalani usaha, ya, apapun, mau jalanin restoran kayak, mau jalanin YouTube kayak apa, kalau misalnya tidak paham dengan dunia yang kita jalani itu, 1, kita bakal diperbudak sama karyawan. 2, apa namanya, mending kalau si karyawannya bisa dipercaya. Kalau misalnya ditusuk dari belakang, hancur, bener nggak? Nah, jadi memang aku itu dari awal sekarang gaji karyawan paling berapa sih gitu kan, dikasih 1 juta juga dia mau 1 bulan, bener nggak? Cuman bukan aku tidak mampu, tapi masalahnya apa namanya, aku itu harus memahami, benar-benar memahami biar aku nggak diperbudak sama karyawan ini, biar nggak didikte sama karyawan ini. Makanya untuk aku sendiri, aku mau ambil tim setelah 100.000 subscriber insya Allah gitu. Berarti targetnya sebanyak-banyaknya gitu ya? Apanya? Subscribernya? Ya jelas dong, bahkan jutaan. Cuman untuk aku pakai karyawan, aku target setelah apa namanya 100.000 subscriber baru aku ambil untuk pakai karyawan. Sehari berapa konten sih? Sehari berapa konten? Jujur sih kalau misalnya kayak gini, sebenarnya nih aku buka ya. Pada saat aku syuting kayak gini, aku kan kayak make up tadi lama ya. Make up, persiapan, aku bisa bikin 2-3 konten dengan baju-baju yang berbeda-beda, tapi tayangnya 1 hari 1 atau 2 hari sekali gitu.
Berarti semakin sering semakin bagus ya. Semakin sering semakin bagus, tapi dengan catatan menarik juga. Kalau misalnya lu bikin konten yang gak menarik ya percuma juga gitu. Berarti kalau aku pernah nggak sih kehilangan ide gitu, buat apanya? Jadi buntu nih. Ya itu. Buntu pernah. Cuman apa namanya, untuk seorang entertain itu kita dituntut untuk kreatif, dan apa namanya, setelah aku setelah aku analisa tentang diri aku, ya apa nih, kenapa sebenarnya perjalanan hidup aku ini yang sangat banyak gitu. Jadi satu, tadi orang kan lebih tertarik sama diri aku yang objeknya aku kan, all about me kan. Nah, kenapa enggak menceritakan tentang perjalanan hidup aku yang sangat panjang aja gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa sekarang aku nggak pernah kehilangan ide gitu ya. Nah, kalau misalnya sama viewers gitu ya, lihat video-video aku yang lainnya, itu aku banyak menceritakan tentang perjalanan hidup aku, tentang masa lalu aku gitu kan. Lalu kayak gini aja, podcast kayak gini aja aku ambil konten gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak aku nih, kayak aku kan, aku seorang entertain ya. Intinya satu, aku jangan sampai stres yang bisa menyebabkan otak aku stuck gitu. Kalau misalnya otak aku fresh terus, makanya tadi kan sebelum aku mulai konten aja aku makan dulu kan kayak gitu. Karena diri aku nih lebih penting gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya lo nggak mau stuck, diri kitanya yang harus diformalitaskan juga gitu. Nggak sampai kehilangan ide ya soal enggak. Buat apa ya gitu ya. Enggak, untuk sekarang ini. Setelah kalau misalnya lu udah nemuin nemuin passion lu di mana gitu ya dalam menayangkan YouTube. Jadi maksudnya gini, ternyata konten yang menarik di channel YouTube gua ini kontennya ini gitu ya. Misalnya nih kontennya game. Kalau lu udah bener-bener terpatok sama game, ya udah lu bakal terus aja. Game kan gak terbatas gitu. Terus all about me gitu, perjalanan hidup aku kan panjang. Jadi nggak putus-putus gitu. Makanya aku nggak suka kehilangan ide, alhamdulillah gitu. Makanya selain kejar tayang juga segala sesuatu aku vlogin kayak gini, aku tayangkan kayak gini. Aku bangun tidur aja aku tayangin gitu. Berarti pakai sistem kerja tayang ya? Kejar tayang dong, karena kan untuk untuk konsisten kita dalam menayangkan video. Karena salah satu syarat untuk kita naik di YouTube itu konsisten dalam menayangkan video kayak gitu. Jadi jangan sampai vakum ya? Jangan sampai vakum. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nih aku pas sibuk sama Tenita nih, itu kan sampai 5 bulan 6 bulan kan. Itu rating aku bener-bener anjlok gitu. Dan itu mau subscriber sebanyak apapun, lo mau subscriber 1 juta juga, kalau misalnya lu sempet off itu lama banget, apalagi hitungan bulan bahkan tahun, lu kayak bikin YouTube dari dari nol lagi gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti konsistensi itu penting bagi seorang. Sangat dong, sangat penting banget. Selain dari konten juga konsistensi yang penting ya. Konsistensi, cuman kan pokoknya dua hal yang mendasar tadi, konsisten sama menarik, itu wajib untuk lu terapkan di channel YouTube lu ini gitu. Iya boleh Pak, ceritanya soal pendidikan Catherine kayak gimana? Oke, jadi guys, ini tuh dia yang wawancarain tapi gue yang bikin ide ya. karena dia sibuk, jadi aku bantuin juga. Oke, jadi tentang diri aku ini, sekarang aku umur 27 tahun. 27 sebenarnya agak lebih dikit, tapi yaudah 27 aja lah ya. Terus lalu pendidikan aku S1, dan aku juga kuliah di jurusan Public Relation di Universitas Pasundan Bandung. Dan alhamdulillah aku juga aku kuliah sampai lulus S1. Dan dari semenjak aku mulai kuliah juga aku udah bertekad dalam hati aku tuh memang aku nggak akan kerja gitu. Jadi aku memang
dari sebelum kuliah juga memang kuliah gue ini tujuannya bukan untuk gue kerja, tapi untuk meningkatkan personality aku gitu. Makanya apapun yang aku jalani, aku nggak pernah nggak pernah mau kerja di perusahaan orang atau ada di bawah orang kayak gitu. Mbak, kalau misalnya saya tanya soal transseksual Mbak gitu, boleh? Boleh aja, tanyakan aja. Oh ya, kenapa Mbak transseksual? Kenapa aku jadi trans gitu? Ya kalau misalnya ditanya kenapa, sebenarnya gini, kan kalau misalnya kita bertanya kenapa, itu kan berarti ada pilihan gitu kan. Kenapa lu nggak di jalur A dan kenapa lu nggak di jalur B gitu kan? Ada optionnya kan. Tapi sebenarnya aku seperti ini tuh bukan sebuah pilihan. Jadi sebenarnya semua orang yang dilahirkan itu ada, maksudnya dia bakal berjalan di rel yang dia rasakan gitu. Misalnya AA nih dari lahir merasa kayak cowok aja biasa, dan AA bakal berjalan di rel AA sendiri kan. AA nggak mungkin mencoba menjadi perempuan, nggak mungkin dong, bener nggak? Sesuai dengan orientasi AA, terus sesuai dengan apa yang AA sukai, hasrat AA seperti apa, bener nggak? Nah, begitupun aku gitu. Makanya sebenarnya udah aku jelaskan di video aku sebelumnya bahwa kalau kasarnya nih, yang berjenis seperti aku nih ada dua, yang berjalur seperti aku ada dua jenis gitu ya, yaitu ada crossdresser dan ada shemale gitu. Nah, kalau crossdresser itu adalah gay yang dilahirkan, gay itu kan dilahirkan dengan hormon normal laki-laki nih, cuman orientasinya aja yang ke laki-laki lagi kan. Nah kalau shemale itu dia kayak aku nih, aku kan terlahir dengan kelamin pria, cuman dari lahir hormon yang ada di tubuh aku nih dominan hormon cewek gitu. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa kamu seperti ini, aku jawabnya, aku hanya menjalani apa yang aku rasakan gitu. Jadi dari pertama aku sadar kehidupan juga, kalau misalnya Ani sama viewer-viewer yang lain nonton di video aku sebelumnya, ada All About Me gitu ya, All About waria tentang aku. Itu aku kayak gini tuh kan dari pertama kali sadar kehidupan. Nah jadi aku tuh kayak gini tuh enggak karena mencoba, enggak karena pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar, enggak gitu. Jadi ya tiba-tiba orientasi aku, terus hasrat aku, hati, perasaan, pikiran, dan bentuk badan aku tiba-tiba kayak gini, ya aku hanya bisa menjalani aja gitu. Apa ya? Bawaan lahir, kayak gitu. Oh iya deh, itu aja deh cukup, karena udah dijelaskan sebelumnya kan di video yang misalnya udah sebelumnya udah jelaskan, jadi nggak usah dijelasin lagi kan, kan double gitu. Jadi segitu aja yang ini gitu. Aja lah, karena kan video lainnya kan misalnya udah jelasin banyak banget. Ya udah guys, nanti untuk kalau misalnya beritanya udah jadi, mungkin kalian bisa lihat di Instagram aku, makanya kalian follow aja Instagram aku. Jadi nanti beritanya bisa lihat ya, bisa aku posting di Instagram aku ya, seperti itu. Nah jadi kayak gitu aja guys, wawancara jurnalis ya dibilangnya ya, seorang jurnalis sama aku untuk sebuah web gitu ya. Dan sekaligus aku tayangkan di YouTube ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu gitu kan, belibet gua ngomong. Terus di share juga ke teman-teman kalian, biar biar makin banyak yang nonton video ini gitu kan. Terus di komen juga biar rame, terus di like ya kan. Segitu aja. See you next time di video-video aku selanjutnya, dan klik juga loncengnya biar kamu jadi penonton pertama di channel YouTube aku ini. I love you so much. Bye bye.